أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبلطفه تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وفلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada kesempatan yang mulia ini pula mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa bersyukur juga kita wujudkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah Rasulullah, salat sunnah di malam hari hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua kakinya. Ini menunjukkan betapa dia sangat beribadah tekun kepada Allah. Ketika istri beliau bertanya, "Kenapa engkau berpayah-payah ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu?" Kata Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan alam, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Qudwatuna Rasulullah, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, kami akan sedikit memberikan syarahan ilmu, kajian singkat tentang kemuliaan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat ini kita butuh seorang panglima Islam. Saat ini kita butuh kepada seorang sosok yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat terpercaya, bahkan Nabi membelanya dan menyebutkannya di hadapan para sahabatnya. Ketika ada dikirim utusan ke Najran Yaman, maka Nabi mengatakan, "Aku akan mengutus seorang laki-laki yang paling terpercaya." Dan Nabi menyuruh kepada Abu Ubaidah untuk berdiri, maka berdirilah Abu Ubaidah. Rasulullah di hadis yang lain juga mengatakan dari Anas, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wa inna likulli ummatin amin, wa amin hazil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah." Sesungguhnya setiap umat itu ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal al-Fihri al-Qurashi. Dialah seorang sahabat Nabi yang lahir 30 tahun sebelum kenabian. Dan dialah sahabat Nabi yang tubuhnya tinggi, kurus, jenggotnya tipis. Dialah sahabat Nabi yang lapang dada, murah tersenyum, rendah hati. Dialah sahabat Rasulullah yang penuh wibawa juga tentunya. Kita bercerita tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Suatu ketika terjadilah pertempuran yang paling heroik, perang Badar antara pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ketika itu Abu Ubaidah berhasil membunuh ayah kandungnya sendiri.
tentang hal ini turunlah surat Al-Mujadalah ayat 22. Abu Ubaidah merupakan tameng pelindung, orang yang bersedia melindungi, mengorbankan dirinya, tubuhnya walaupun dilukai ketika keadaan terdesak di perang Uhud. Saat itu terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Awalnya pasukan kaum muslimin menang, pada akhirnya lalai khilaf pasukan pemanah di Bukit Uhud. Akhirnya pasukan kaum muslimin dikalahkan, kocar-kacir. Maka ketika itu berhasillah orang-orang mendekati tubuh Nabi, melukai Nabi, bahkan memukuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Qum'ah. Bahkan dia mengatakan, rasailah. Ketika itu, siapakah orang yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka tubuhnya. Bahkan dua besi melingkar yang ada di topeng ataupun di helm pasukan, yang mana yang berjuang memiliki helm dari besi, itu luka, melukai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pipi Nabi yang terluka menancap di pipi Rasulullah. Maka Abu Ubaidah lah yang tampil menggigit itu besi dengan giginya karena dia takut Nabi tersakiti. Dia tak mengambil dengan tangannya, tapi mengambil dengan giginya, sehingga pun dua gigi Abu Ubaidah tercabut dalam sebuah riwayat. Subhanallah, dia tak ingin Nabi tersakiti. Begitulah cintanya Abu Ubaidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah, betul apa yang Nabi ucapkan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuklah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadirin, perjuangannya bersama Nabi, dia bangga bersama Nabi. Dia senang ikut perang bersama Nabi, maka tidak ada satupun peperangan yang dilewati oleh Abu Ubaidah kecuali ada Abu Ubaidah di situ bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah panglima yang hebat, pasukan yang hebat. Abu Ubaidah sangat dipuji oleh Khalifah Abu Bakar. Dia ikut memberantas pasukan orang-orang yang murtad. Dan juga Khalifah Umar sangat memuji Abu Ubaidah. Suatu ketika dalam kitab Ashabur Rasul yang dikarang oleh Mahmud Al-Misri, dia menuliskan Umar hendak menguji Abu Ubaidah. Dikirimkannya 4.000 dirham dan 400 dinar. Dikirimnya kepada utusan. Dikatakan oleh Umar kepada utusan tersebut, lihatlah apa yang akan diperbuat oleh Abu Ubaidah. Ternyata uang sebanyak itu dibagi-bagikan oleh Abu Ubaidah. Tidak sedikit pun yang dia ambil. Datang lagi utusan kepada Umar menyampaikan fakta yang sebenarnya, kisah. Apa kata Umar bin Khattab? Alhamdulillah, subhanallah. Maha suci Allah yang masih ada di umat ini laki-laki yang seperti itu. Abu Ubaidah termasuk orang yang membebaskan Palestina. Dialah di antara pasukan Islam, panglima Islam yang membebaskan Palestina di masa Umar bin Khattab, Syam. Bagaimana dengan kita, peran kita untuk berjuang membela saudara kita di Palestina? Maka cintailah perjuangan Abu Ubaidah dalam membela Palestina. Abu Ubaidah, ketika di suatu peristiwa pasukan beliau terdesak di Syam, dikirimkanlah surat oleh Umar bin Khattab. Dituliskannya firman Allah di surat Ali Imran ayat 200. Lalu dibalas oleh Abu Ubaidah surat tersebut. Dituliskannya firman Allah di surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya kesenangan, permainan senda gurau, perhiasan. Manusia yang berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan itu, dalam banyaknya harta dan banyaknya keturunan. Dunia perhiasan. Kata Khalifah Umar,
kita sibuk dengan dunia kecuali Abu Ubaidah. Bahkan ketika Khalifah Umar akan meninggal, dia mengatakan, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku wasiatkan dialah penggantiku sebagai khalifah setelahku, kata Khalifah Umar bin Khattab. Hadirin, perjuangan Abu Ubaidah, dia memang seorang laki-laki, seorang sahabat, seorang prajurit Islam. Dia amin, orang terpercaya semasa Nabi hidup, dan dia juga amin setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang berhasil membebaskan Syam, begitu pula tanah Palestina. Dan dialah di antara sahabat Nabi yang juga haus terhadap ilmu. 14 hadis dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini kebaikan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah didatangi oleh Jibril, hina yalqahu Jibril. Wal Jibril datang kepada Rasulullah fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Rasulullah itu di ujung hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi Muhammad lebih dermawan, lebih pemurah dibandingkan angin yang berhembus. Hadirin, Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan sahabat Nabi yang disibukkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah merupakan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan dia memang seorang sahabat yang disibukkan dengan surga Allah, hidupnya untuk berjuang. Tahukah kita kisahnya? Dia termasuk sahabat yang Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sudah masuk Islam, maka ayah kandungnya sangat benci dan marah kepadanya. Disuruhnya Abu Ubaidah kembali ke agama yang lama. Abu Ubaidah tak mau. Diancam, ditahan finansialnya. Abu Ubaidah istiqomah dalam Islamnya. Maka hadirin, tirulah Abu Ubaidah dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirulah Abu Ubaidah keikhlasannya, kecintaannya kepada akhirat dibanding kepada dunia ini. Dunia hanyalah tempat singgah kita sementara. Dunia adalah taman dan ladang kita menyiapkan amal terbaik kita. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak amal. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirulah perjuangan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kedermawanannya, semua harta diberi Umar dia bagi-bagikan. Kecintaannya kepada akhirat, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi, kemudian siraman rohani dari Nabi, iman yang kuat. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, membela Rasulullah sebagaimana perjuangan pembelaan Abu Ubaidah kepada Rasulullah dalam perang Uhud, sehingga Nabi memujinya. Tentunya dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Abu Ubaidah akan bertemu dengan Nabi di surga, dan kita semua amin ya rabbal alamin. 3. Masih tentang kemuliaan sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, yang bergelar Amir al-Umara, Amin Hazil Ummah, juga gelarnya yang lain. Dalam sejarah Islam, dia wafat pada tahun 18 Hijriah. Di manakah dia wafat? Di Amwas, Yordania, salah satu wilayah Syam. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah ketika Syam dimasuki oleh wabah penyakit taun. Ketika itu ada permintaan agar Abu Ubaidah segera keluar dari Syam. Abu Ubaidah mengatakan, aku adalah panglima Islam, akulah prajurit Islam. Aku adalah seorang prajurit Islam, takkan mungkin aku keluar dari barisan mereka. Biarkanlah Allah menentukan yang terbaik bagiku. Dia mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala taqdum alaih." Kalau kalian mendengar ada wabah penyakit taun di sebuah negeri, jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ketika wabah penyakit at-ta'un terjadi di suatu negeri, wabah penyakit, kalau zaman sekarang namanya dengan berbagai nama, COVID-19 juga namanya. Kalau terjadi wabah penyakit di sebuah negeri, jangan lari keluar dari situ. Abu Ubaidah termasuk sahabat yang tidak lari. Dia tawakal kepada Allah, berobat semampunya, berdoa kepada Allah, dan dia ditakdirkan termasuk sahabat yang wafat karena wabah taun.
wabah at-ta'un, dan semoga dia termasuk sahabat yang terhitung sebagai mati syahid karena sebab wabah penyakit. Semoga Allah menjaga kita semua dari wabah penyakit. Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semoga kita termasuk orang-orang yang perhatian kepada saudara kita, membantu saudara kita sebagaimana Abu Ubaidah membantu kaum muslimin yang lain. Kita bantu saudara kita. Kata Rasulullah, hadis dari Abu Hurairah, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kita jika kita masih menolong saudara kita. Dan juga hadis Nabi, ma naqasat sadaqah min mal, takkan berkurang harta apabila kita sedekahkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.